10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Tema renungan ini mengajak kita untuk tidak berbuat kebencian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sadar bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sadar sebagai manusia itu kita tidak memiliki iman yang sempurna. Kita itu manusia yang pelemah. Kita sadar sebab kita manusia tidak memiliki keberanian. Kita sadar bahwa dunia ini bukan milik kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, ya, seperti di 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Firman ini 1 Yohanes 3 ayat 18, Tuhan Yesus mengatakan marilah kita mengasihi, tapi kita manusia tidak mengasihi. Seharusnya kita sadar bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu mencintai kita, mengasihi kita, melindungi kita. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita sadar, kita cuma manusia yang tidak mempunyai akal. Kita percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan rela lahir dalam dunia ini karena menebus dosa-dosa kita. Tuhan dihina, Tuhan dikayu dan dipaku di kayu salib karena dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sebagai manusia itu harus mempercayai Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan, bagaimana kita bisa melihat Tuhan, bagaimana kita harus mengasihi bukan dengan kebencian yang kita katakan. Saudara-saudari, mulai hari ini kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu yang menciptakan kita sehingga kita hidup. Contohnya Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita manusia, cuma manusia. Jika kita melihat emas yang jatuh dalam tanah atau atas rumput, jika kita melihat emas itu, pasti kita ambil dan menjualnya. Tapi Tuhan tidak. Melihat emas itu lalu menyayanginya, mencintainya dan melindunginya, yaitu kita. Kita itu berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Segala apapun, kita miskin ataupun kaya, itu milik kita, itu milik Tuhan. Kita sadar Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan itu mencintai kita. Segala apapun, ya. Mulai hari ini kita sadar bahwa Tuhan bilang kita jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbuat cabul, jangan berzina, hormatilah ayah ibumu. Tapi kita tidak melewatkan perintah Tuhan. Kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan mencuri, kita malah mencuri. Tuhan bilang jangan membunuh, kenapa kita membunuh akan sesama? Kenapa kita berbuat cabul? Ya, karena kita manusia pelemah. Kenapa kita itu Tuhan bilang jangan berzina, kenapa kita berzina? Ya, Tuhan melarangnya. Kalau kita melakukan kejahatan, Tuhan tidak sabar melihat kita. Tuhan tidak sabar. Tuhan mencintai kita, Tuhan menegur kita, menasihatkan kita supaya kita menjadi manusia yang masuk ke dalam kerajaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita manusia harus sadar bahwa hidup kedua kalinya ada bagi kita. Tergantung kita yang melakukan kejahatan. Ya, Tuhan sudah bilang, jangan mencuri, jangan membunuh. Jika kita melewatkan perintah Tuhan, artinya tidak ada kehidupan yang kedua kalinya bagi kita. Sadarlah saudara-saudari yang ada di sini,
segala apapun. Tuhan menciptakan kita, menyayangi kita, melindungi kita, serta Tuhan memberikan kita hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bersatu hati bahwa Tuhan ada. Jangankan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, kalau kita jangankan kita bohong atau kecurangan, seperti di Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan biarkan padaku kekayaan, kemiskinan atau kekayaan. Berikanlah aku biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tuhan bilang, kita harus jauhkan dari kecurangan atau kebohongan, yang kekayaan atau kemiskinan. Jangan kita katakan bahwa kita itu orang yang miskin, bahwa kita itu orang yang kaya. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita harus menikmati yang makanan yang menjadi bagian kita. Saudara-saudari, jangankan kita merendahkan orang lain, jangankan kita meremehkan orang lain. Artinya keremehan kita membenci diri sendiri. Jika saudara-saudari melihat orang yang merendahkan kita, kita harus bertandingkan dengan dia. Seperti di 1 Timotius 3 ayat 12. Pertandinglah dengan benar, dengan pertandingan iman, dan rebutkanlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara-saudari, dalam 1 Timotius 3 ayat 12, pertandinglah dengan iman. Jika ada yang merendahkan kita, jika ada yang meremehkan kita, atau jika ada yang membenci kita, pertandingkanlah kita dirinya dengan diri kita. Apakah kamu benar, apakah aku salah? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita harus, jika kita salah, ikrarkan yang benar. Jika kita benar, ikrarkan yang tetap benar di depan banyak saksi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mencintai sesama, mengasihi sesama. Kita harus menolong akan sesama. Kita cuma